Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teori Tetangga. Berjumpa kembali dengan saya S. Nikmah yang akan mengajak Anda untuk membahas hal-hal yang mampu memotivasi kehidupan Anda menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan juga bersemangat. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang gagal move on dan juga pelet. Saya rasa pembahasan kali ini sangat penting agar tidak muncul tuduhan atau fitnah kepada orang yang tidak bersalah. Karena begini pemirsa, banyak sekali orang yang curhat kepada saya ketika dia masih mencintai mantannya atau selalu kepikiran mantannya atau seseorang yang bukan mantan ya, tapi dia kagumi dan dia merasa dia itu sedang dipelet. Padahal fenomena seperti ini bukan selalu menjurus pada pelet loh. Jadi harus hati-hati dalam menuduh atau berasumsi. Apalagi menuduh orang lain memelet tanpa bukti yang jelas-jelas itu nanti jatuhnya fitnah dan dosanya sangat besar. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Jadi pemirsa, ketika ada orang yang menuduh seseorang ya, dia memelet padahal orang tersebut ternyata tidak melakukannya, maka artinya dia telah memfitnah. Dan besar sekali dosa bagi orang yang menuduh seperti ini. Padahal banyak sekali loh orang yang dia rindu berat, kepikiran berat kepada seseorang itu bukan karena dia dipelet, namun karena dia yang sangat menginginkan orang itu. Dia ingin berdampingan dengan orang itu, namun belum kesampaian, atau mungkin karena orang tersebut sudah punya pasangan lain, kondisinya tidak memungkinkan untuk bersama, ya, atau orang tersebut sudah menolak dirinya, orang tersebut sudah menjauhi dirinya. Ini adalah kondisi di mana dia sebenarnya tidak dipelet, tapi dia yang gagal move on. Bukan menyinggung siapapun ya, tapi di sini harus kita jelaskan sebagai bentuk pelajaran bersama agar sedikit-sedikit jangan dikaitkan dengan ilmu sihir atau pelet. Maka dari itu saya di sini akan menjabarkan perbedaan antara gagal move on dan juga pelet. Pelet yang sungguhan ya. Kebetulan saya juga sering melihat secara langsung, secara nyata orang yang pernah terkena pelet. Ada teman saya yang pernah terkena pelet, dan ada juga kerabat saya yang juga pernah terkena pelet dari orang yang ingin mendapatkan dia. Maka dari itu, agar tidak salah paham, simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin sharing ya, Anda bisa kirim lewat email atau WA atau tulis di kolom komentar. Ya, jujur saya sedikit agak gemes ya. Ngakunya dipelet sama seseorang. Dia selalu bilang dipelet, padahal belum tentu dia ini dipelet loh. Orang yang kena pelet itu sebenarnya mengalami banyak sekali perubahan dalam dirinya. Jadi bukan hanya tentang dia punya rasa cinta, kemudian dia punya kecondongan hati kepada si A, kemudian dia sering kepikiran si A, terus itu artinya dia dipelet oleh si A, bukan. Itu merupakan rasa cinta yang teramat besar, yang wajar, dan ketika itu adalah mantan Anda, maka artinya itu Anda gagal move on, bukan dipelet. Itu memang hal yang wajar dialami oleh siapapun ya, apalagi yang masih menaruh hati, atau dia sebenarnya tidak ingin berpisah, masih ada rasa, atau mungkin dia masih sendirian sementara si mantannya sudah punya pasangan. Mantannya terlihat bahagia, menikmati hidup dengan pendamping yang baru, kemudian dia masih sendiri, akhirnya dia merasa menyesal. Kenapa ya kok nggak aku aja? Kenapa sih aku dulu putus sama dia? Kok dia nggak milih aku? Kok nggak nikah sama aku? Ya, jika aku nggak putus dari dia kan mungkin aku yang akan nikah sama dia. Atau bisa juga timbul karena Anda sendiri ini masih kepikiran tentang kebaikan-kebaikan dari si mantan Anda loh. Hal itu bisa saja terjadi. Anda kepikiran tentang pengalaman yang menyenangkan dengan dia. Atau mungkin nih Anda tidak bisa dapatkan seseorang yang lebih baik dari si mantan Anda.
Jadi secara psikologis ini adalah sesuatu yang normal, bukan ilmu sihir ya. Anda kepikiran kepada orang yang masih ada di hati Anda adalah sesuatu yang normal. Pikiran manusia cenderung lebih mudah untuk mengingat hal-hal penting yang memiliki makna sejarah emosional. Itulah mengapa terkadang kita ini sulit untuk melupakan seseorang karena orang tersebut membawa pengaruh emosional tertentu untuk diri kita. Contohnya begini pemirsa. Ketika nih Anda duduk di bangku sekolah, ya, di kelas Anda berjumlah 40 siswa termasuk Anda. Jadi Anda kan punya 39 teman ya. Kemudian ada kejadian, Anda dibuat menangis oleh seorang teman Anda yang namanya Anton katakanlah. Di suatu hari si Anton ini menjahili Anda dengan memberi lem di bangku Anda, sehingga Anda merasa malu dan menangis waktu itu. Tentu kejadian ketika Anda dibuat menangis oleh si Anton ini akan jauh lebih Anda ingat ya daripada ketika Anda ditraktir teman. Daripada Anda belajar kelompok dengan sahabat Anda di kelas Anda. Jadi kejadian yang Anda dibuat menangis oleh si Anton ini di kelas itu akan menjadikan diri Anda selalu ingat karena ada makna emosional. Mungkin setelah 10 tahun atau bahkan lebih Anda masih tetap mengingat kejadian itu. Begitu juga ketika Anda menjalin hubungan asmara dengan seseorang. Tentunya banyak sekali kejadian yang melibatkan emosional Anda, sehingga hal ini akan sangat Anda ingat. Contoh lagi, ketika Anda nih diajak makan mie ayam oleh kekasih Anda di pinggir jalan. Walaupun harganya murah, namun Anda bahagia karena Anda melibatkan cinta, melibatkan emosional Anda. Dan hal itu akan terus Anda ingat ketika Anda melewati warung mie ayam itu. Oh iya, aku dulu pernah makan mie ayam dengan si ini di sini. Sehingga meskipun Anda baru sekali makan mie ayam di situ dengan si dia, namun ketika melewati warung mie ayam itu secara otomatis Anda akan ingat warung itu. Dan Anda akan ingat gambaran-gambaran saat makan di warung itu bersama si dia. Itu baru tentang warung loh ya. Belum lagi tentang kenangan-kenangan lainnya. Kenangan Anda pernah diajak belanja, atau mungkin kenangan ketika Anda pernah diajak nonton, kenangan ketika dia memberikan Anda kado ya, atau mungkin ketika kalian bertemu ya, Anda sering ngobrol dengan dia, ada kedekatan yang Anda rasakan, ada emosional di situ. Maka itu adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu, karena Anda menggunakan emosional Anda, yakni cinta, akhirnya tertanam kuat pada pikiran Anda kejadian-kejadian itu. Jadi sekali lagi itu adalah hal yang wajar ya. Anda tidak perlu, oh mungkin karena aku dipelet, jadi aku ingat tentang si A, aku selalu kepikiran tentang si A. Belum tentu. Oke? Maka jika Anda ingin melupakan mantan Anda atau seseorang yang di hati Anda, maka solusinya adalah Anda perlu untuk melepaskan perasaan itu. Jika Anda masih melibatkan emosional Anda, maka itu akan sulit sekali. Ibaratnya nih, Anda ingin berjalan, namun Anda mengikat kaki Anda pada sebatang pohon. Anda tidak bisa kemana-mana. Jika Anda ingin lanjut berjalan, tentu saja Anda harus mau membuka ikatan kaki Anda. Anda kemudian bisa bebas berjalan di jalan hidup Anda. Poin pentingnya, agar Anda tidak terus kepikiran pada mantan Anda harus melepaskan perasaan Anda kepadanya. Anda harus ikhlaskan dia pergi dari hati Anda. Jangan justru terus-menerus memikirkannya atau mengingat kenangan bersamanya, mengingat kebaikan-kebaikannya, ya. Memikirkan andai saja kalian berjodoh, andai saja dia nikah sama aku. Memang solusinya harus melepaskan ikatan itu. Jangan menunggu orang lain melepaskan perasaan itu. Anda harus mengelola emosional Anda sendiri, perasaan Anda sendiri, dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa people come and go. Orang datang dan pergi. Jadi jangan menghukum diri Anda ketika mantan Anda meninggalkan Anda, pergi dari diri Anda dengan cara menyakiti diri Anda sendiri. Hal itu tentu akan merugikan diri Anda sendiri. Selain hati Anda yang tersakiti, kemudian jadi susah membuka hati, bisa mempengaruhi jodoh juga, atau mungkin Anda jadi tidak mengurus diri Anda sendiri dengan baik. Kemudian yang lebih parahnya Anda menuduh dia memelet Anda karena Anda terus kepikiran dia. Ini nanti jadinya akan
akan berdampak pada dosa Anda yang bertambah. Sudah rugi fisik, rugi mental, rugi hati, rugi akhirat. Tentu Anda tidak mau kan terjadi hal buruk itu? Anda jangan berpikir, Mbak Nikmah ngomong kayak gitu karena nggak pernah ngerasain. Anda jangan salah, saya pun manusia biasa pernah mengalami kegagalan dalam hubungan gitu. Namun bedanya saya kemudian bangkit dan melakukan hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas diri saya. Saya menyadari mungkin jalannya memang harus seperti itu. Yang terpenting adalah kita perlu untuk berpikir positif bahwa takdir kita adalah takdir yang terbaik. Orang datang dan pergi adalah hal yang pasti dalam hidup kita. Jadi ketika saya pernah mengalami kandas dalam hubungan dan kehilangan orang yang saya doakan menjadi pasangan saya memutuskan untuk mengikhlaskan dia. Dan akhirnya saya bisa membuka lembaran baru hidup saya. Saya tidak pernah menyesal pernah gagal menikah dengan orang di masa lalu saya. Karena saya itu sangat menyadari bahwa saya memiliki kitab takdir yang dituliskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itulah yang terbaik memang. Saya mengingat bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri. Kalau begitu saya mau dandan cantik nih agar yang tampak di cermin itu adalah wajah saya yang cantik. Akhirnya saya melakukan perbaikan diri, perbaikan akhlak, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan keluarga dan teman-teman saya yang positif, menjadi lebih ikhlas atas takdir hidup saya. Alhamdulillah dengan pikiran yang positif, saya mampu menarik pria yang terbaik untuk saya. Dan alhamdulillah, Allah mengabulkan dengan jalan yang begitu indah dan mudah untuk saya lalui. Tentang orang yang gagal menikah dengan saya itu, dia pun pasti telah mendapatkan jodoh sesuai cerminan dirinya dan pas untuk dia. Begitu juga dengan Anda semua. Ketika Anda berpisah dengan orang yang Anda cintai, itu adalah takdir yang terbaik untuk Anda. Jika Anda mau mengambil hikmah dan melakukan hal-hal yang positif untuk kehidupan Anda di masa mendatang, pastilah Anda akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Anda akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Jadi paham ya pemirsa bahwa move on itu hal yang bisa Anda lakukan, dan gagal move on juga hal yang bisa Anda lakukan. Semua itu kembali pada keseriusan Anda sendiri, mau mengambil langkah move on atau tetap mempertahankan perasaan cinta itu sehingga Anda menjadi gagal move on dan kepikiran. Kemudian tentang pelet, orang yang dipelet itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan gagal move on. Biasanya orang yang terkena pelet itu dia mengalami kesulitan dalam konsentrasi karena secara gaib alam bawah sadarnya ini dipengaruhi oleh orang yang memeletnya, dipengaruhi oleh sihir. Bahkan banyak juga kasus dia sampai lupa pada keluarganya sendiri. Dan yang paling parah bisa membuat orang yang dipelet ini menjadi gila. Kemudian yang kedua, orang yang dipelet itu biasanya mudah marah dan keras kepala. Karena pelet itu bersumber pada sihir, maka hawanya panas sehingga orang yang dipelet jadi mudah marah dan tersinggung. Kemudian yang ketiga, jadi malas dalam beribadah. Sihir pelet yang mempengaruhi dirinya akan membuatnya dijauhkan dari mengingat Allah SWT dan juga jauh dari ibadah. Memang ngeri sekali pelet ini. Tidak semua orang jadi korban pelet. Namun sayangnya ada yang kepikiran mantannya lalu sedikit-sedikit bilangnya dipelet sama mantannya. Yang lebih parahnya ada orang yang menerawang terus membetulkan dia kena pelet, padahal sebenarnya tidak. Alhasil dia jadi tambah tersugesti kena pelet beneran. Dampak yang muncul bukan sihir pelet sungguhan, namun sugesti dia yang merasa dirinya menjadi korban pelet. Padahal sepengetahuan saya, orang yang dipelet itu biasanya tidak menyadari bahwa dirinya terkena pelet. Karena alam bawah sadarnya dipengaruhi oleh pelet atau sihir tadi, sehingga perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya itu biasanya disadari oleh orang lain, bukan si korban secara langsung. Orang-orang lain ini bisa di sekitarnya si korban tadi, keluarganya atau mungkin sahabatnya, begitu. Nah itu tadi pemirsa penjelasan saya tentang pelet dan gagal move on. Semoga dapat menambah wawasan Anda.
Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga kita bisa memetik pelajaran, dan tentunya saya mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin menambahi atau Anda ingin berpendapat, tulis di kolom komentar. Atau bisa juga kirim ke WA atau ke email Teori Tetangga. Sampai bertemu di video selanjutnya hanya di channel Teori Tetangga. Berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.